yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, wa yuridun, dan mereka menghendaki ayyufarriqu bainallahi wa rasulih, membedakan antara Allah dan Rasulnya. Ya, salah kalau sudah taat pada Allah, enggak taat pada Rasul, ya enggak apa-apa. Atau durhaka kepada Rasul enggak apa-apa, asal jangan durhaka kepada Allah. Membedakan demikian. Mereka itu membedakan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami beriman kepada sebagian dan kami ingkar kepada sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'adzanallahu min hadzal kalam. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melindungi kita dari omongan yang demikian. Mereka itu kenapa demikian? Diterangkan oleh Allah, yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mencari jalan di antara iman dan kufur itu. Mau tengah-tengah, ya, antara iman dan kufur. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang kafir hakiki, kafir yang sesungguhnya. Tidak tengah-tengah lagi sebagaimana anggapan mereka, tapi kafir hakiki. Yang beriman pada sebagian, kufur kepada sebagian yang lainnya. Ingat, ini ayat dan hadis-hadis yang semacam ini adalah kaidah ammah, kaidah yang umum. Adapun di dalam perkara vonis kepada muayyan, kepada seorang tertentu, itu tidak cukup dengan hanya kaidah ammah ini, tetapi juga harus melalui proses iqamatul hujjah untuk memvonis dia itu kafir, untuk memvonis dia itu musyrik, ya, atau untuk memvonis dia itu mubtadi'. Mubtadi', kaidah amahnya apa? Barang siapa yang berbuat bid'ah maka dia itu mubtadi'. Nah, kaidah amah. Tapi untuk kemudian ketika ada kasus orang berbuat bid'ah, apakah dia itu mubtadi' atau tidak? Nah, ini masalahnya berarti apa? Bagaimana untuk menerapkan kaidah amah ini pada orang per orang? Itu harus melalui proses, tidak sembarangan seperti itu, ya. Sebab orang yang berbuat bid'ah, berbuat kufur, berbuat syirik itu mempunyai banyak kemungkinan, sehingga tidak bisa kaidah ammah ini dicukupkan untuk menghukumi orang tersebut, ya. Bisa jadi karena memang belum ada yang menerangkan ilmu kepadanya, betul-betul sangat bodoh dia. Bisa jadi karena dia takut diancam oleh orang lain, kalau nggak gitu nanti diperlakukan begini dan begini. Jadi dia mengucapkan suatu perkataan tanpa ada keyakinan pada apa yang diucapkannya itu, sekedar berkata aja. Bisa jadi dia itu terfitnah, tidak sadar
bahwa yang demikian itu akan berakibat kufurnya dia. Nah, banyak kemungkinan. Maka untuk memastikan berbagai kemungkinan itu harus melalui iqamatul hujjah. Nah, al-ayah fa idza kana Allah qad sarraha fi kitabih, maka apabila Allah telah menerangkan di dalam kitabnya anna man amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'dhin, yaitu bahwasanya barang siapa yang beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lainnya, fawal kafiru haqqan, maka berarti dia itu kafir dengan sesungguhnya. Zalat hadhihi syubhah, maka hilanglah syubhat ini. Nah, syubhat yang di atas, ya, dengan kenyataan demikian itu. Wa hadhihi allati dzakaraha ba'du ahli al-ihsa fi kitabil ladzi arsalahu ilaina. Di dalam inilah yang juga disebut oleh sebagian penduduk negeri ihsa, sebagaimana dalam suratnya yang ditujukan, yang dikirim kepada kami. Ya, kami syahadat, kami sholat, kami puasa, kami haji, kami beriman pada hari kiamat. Lah masuk kami yang seperti ini disamakan, disederajatkan dengan kaum musyrikin Arab? Maka jawabannya apa? Jawabannya diterangkan dulu kaidah bahwa beriman pada Rasul dalam sebagian urusan dan ingkar dalam urusan yang lain itu adalah kafir. Nah, dengan demikian kenyataan ketika orang beriman pada Rasul dengan mau mengucapkan syahadatain dan sebagainya, rukun Islam itu ditunaikannya dengan sebaik-baiknya, tetapi di dalam hal peribadatan kepada para wali, peribadatan kepada selain Allah, dia ingkar padanya. Maka ini sama dengan keadaan orang yang ingkar dalam perkara-perkara jelas-jelas atau yang nyata. Wa yuqalu aidha idza kunta tuqirru. Syubhat berikutnya pula berarti apa? Ini yang ke-10. Apabila engkau telah masih dalam bentuk jawaban ini. Jawaban terhadap syubhat ke-9. Apabila engkau telah mengakui anna man saddaqa ar-rasula fi kulli syai', bahwasannya orang yang mengakui Rasul dalam segala sesuatu, wa jahada wujubas salati, tetapi dia menentang wajibnya salat, fa huwa kafirun halalud dam wal mal bil ijma', maka dia itu kafir dalam bentuk kafir yang halal darahnya dan hartanya sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama. Kamu telah mengakui kaidah ini. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'tha, demikian pula kafir pula orang yang apabila mengakui segala sesuatu yang datang dari syariat kecuali kiamat yang dia tentang, illal ba'd, kecuali kiamat, kafir pula yang demikian. Telah kamu akui itu. Wakadzalika law jahada wujuba shaumi Ramadan,
wa saddaqa bidzalika kullihi la yajhadu hadza wa la takhtalifu al-madhahib fihi wa qad nataqa bihil Qur'anu kama qadimna. Demikian pula kafirnya, sama kafirnya dengan keadaan orang yang menentang wajibnya puasa Ramadan dan membenarkan semua yang selain itu, tidak menentang segala yang selain itu, ya, selain puasa Ramadan. La yajhadu hadza, tidak menentang hal ini dan tidak menyelisihi madhab-madhab imam ahli sunnah dalam perkara-perkara itu. Tetap dan sungguh waqad nataqa bihil Qur'anu kama qadimna, sungguh Al-Quran telah berbicara tentang hal ini sebagaimana yang telah kita baca. Ya, kafir pula orang yang demikian. Fa ma'lumun anna tauhida huwa a'zamu fariidatin, dan sebagaimana yang telah diakui, telah diketahui bahwa tauhid adalah sebesar-besar kewajiban. Ja'a biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi telah datang dengan tauhid itu, dengan a'zam fariidah ini, dengan sebesar-besar kewajiban ini. Wa huwa a'zamu minas salati waz zakati was shaumi wal haji. Demikian pula telah diketahui sebelum ini bahwa tauhid adalah lebih besar kedudukannya daripada salat, zakat, puasa dan haji. Fa kaifa idza jahadal insanu syai'an min hadhil umuri, maka bagaimana pula keadaannya orang yang menentang sebagian dari perkara-perkara ini. Kafara walau amila bi kulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan kafir, telah ingkar, menentang karena ingkar. Bagaimana pula keadaannya kalau seorang itu ingkar kepada semuanya ini? Ingkar apa? Kepada a'zamu faridatin, yaitu tauhid, yang lebih tinggi kedudukannya daripada salat, zakat, puasa, Ramadan dan haji. Ya. Dan dengan ingkar dia kepada perkara yang lebih besar dari rukun Islam itu, maka dia menjadi kafir walau amila bi kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beramal dengan segenap apa yang Rasul telah datang dengannya. Ya. Nah, jadi ikhwanna, perkara tauhid bergandengan dengan perkara-perkara cabang, tetapi perkara-perkara cabang itu ditentang hanya satu saja, itu sudah menggugurkan seluruhnya. Lebih-lebih lagi kalau menentang perkara yang lebih besar daripada sholat, daripada puasa, daripada haji. Gimana orang yang demikian? Tentu dia lebih kafir lagi, lebih jelas kekafirannya. Walaupun dia dalam keadaan beramal dengan seluruh yang diperintah oleh Rasul, mengamalkan sunnah, pakai lihyah, bajunya tidak isbal,
Ya. Kemudian mengatakan musik itu haram. Kemudian apa? Selalu memakai thawb, pakai imamah. Kemudian sholat 5 waktu di masjid, dan dia mengatakan ini adalah wajib bagi pria. Kemudian dia menuntut ilmu, belajar di halaqah-halaqah sebagaimana yang diwajibkan atas setiap muslim untuk belajar agama. Dia tunaikan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi dia setiap malam Jumat Legi tirakatan di kuburannya Wali Songo. Ya, ini bagaimana ini? Amalannya, penampilannya sunnah semuanya, tetapi ada amalan yang Rasulullah perangi, Rasulullah tentang, yang dia lakukan, yaitu menyangkut masalah tauhid, yang lebih agung nilainya daripada lihyahnya orang itu, yang lebih agung daripada sholatnya, puasanya, hajinya, macam-macamnya, gugur semua. Nah, wa idza jahada tauhid alladhi huwa dinur rusuli kullihim la yukaffar. Ketika dia menentang tauhid, yang tauhid itu adalah agamanya para rasul semuanya, apakah yang demikian tidak dikafirkan? Sementara dianggap kafir ya apabila jahada al-insanu syai'an min hadhil umur, dianggap kafir orang yang menentang sebagian saja daripada kewajiban sholat. Dianggap kafir kalau menentang wajibnya sholat, ya. Dianggap kafir orang yang menentang wajibnya puasa Ramadan. Dianggap kafir orang yang menentang wajibnya zakat, haji. Dianggap kafir orang yang menentang wajibnya haji. Bagaimana orang yang menentang wajibnya zakat, orang yang menentang wajibnya sholat, orang yang menentang wajibnya haji, orang yang menentang wajibnya puasa Ramadan dianggap kafir? Wa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umur kafara atau kufir, atau dianggap kafir walaupun dia beramal bi kulli ma jaa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi giliran masalah menentang tauhid tidak dianggap kafir. Kalau menentang wajibnya sholat 5 waktu dianggap kafir. Tapi kalau masalah menentang tauhid tidak dianggap kafir. Kafir. Pertimbangan apa ini yang dipakai? Padahal tauhid lebih besar daripada sholat, lebih besar daripada puasa Ramadan, lebih besar daripada haji dan sebagainya. Kalau masalah orang yang menentang wajibnya haji dianggap kafir, tapi kalau orang yang menentang tentang tauhid tidak dianggap kafir. Nah, subhanallah, ma'ajaba min hadzal jahl. Ya Allah, betapa mengherankannya kebodohan yang seperti ini. Jungkir balik di dalam mengambil pengertian. Iya. Ya. Mafhum ada? Said. Anta fahimta? Nah. Wa yuqalu aidan, juga dikatakan kepada mereka,
haulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Ayo coba lihat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Hanifah. Wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka telah masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hidup. Sepeninggal Nabi mereka murtad. Ya. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan mereka bersyahadat, mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluh, ya. Wa yu'adzinun wa yusallun, mereka juga azan 5 waktu dan sholat 5 waktu. Tapi mereka diperangi oleh sahabat sebagai murtad, orang murtad. Gimana ini? Katanya kalau sudah syahadatain, beriman pada hari kiamat, kemudian sholat 5 waktu, kemudian itu tadi berarti muslim. Tapi kenyataannya para sahabat memerangi mereka waktu zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, memerangi Bani Hanifah yang sholat, zakat, puasa, haji, syahadatain. Ayo. Fa in qala innahum yaquluna anna Musailamah nabi. Kalau masih juga berkelit, oh iya Bani Hanifah itu diperangi karena mereka itu mengatakan bahwa Musailamah itu nabi, sehingga sholatnya dan sebagainya tidak dianggap. Qulna, jawabannya lagi apa? Hadza huwal matlub. Omongan inilah yang sesungguhnya kita sedang cari dari kamu. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kafara au kuffir wa halla malahu wa damah. Bagaimana kamu ini? Kamu menganggap kafir orang yang bila ada orang yang mengangkat derajat seseorang disejajarkan dengan Nabi, kamu kafirkan. Yaitu Bani Hanifah mengangkat derajatnya Musailamah sederajat dengan Nabi, diangkat ke derajat Nabi. Kamu kafirkan, kamu sepakati untuk dikafirkan. Iya, kan gitu. Kalau memang jawaban mereka, oh karena mereka diperangi karena menganggap Musailamah itu Nabi, berarti kamu menganggap kalau ada seseorang yang diangkat sederajat dengan Nabi, sekedudukan dengan Nabi, kamu kafirkan. Khalas. Dan kemudian dihalalkan darahnya dan dihalalkan hartanya dan darahnya. Walam tanfa'hu syahadatan walas shalah, dan tidak bermanfaat baginya dua syahadat, dua kalimat syahadat, tidak bermanfaat baginya sholat. Ya, fa kaifa biman rafa'a syamsan au Yusuf au sahabiyan au nabiyyan ila rutbati jabbaris samawati wal ard. Lalu bagaimana pula tentang keadaan orang yang mengangkat derajatnya syamsan, dua matahari, yaitu bulan bintang. Iya. Kok bulan bintang? Matahari bulan matahari, ya. Mengangkat derajatnya dua, yaitu bulan dan matahari, atau mengangkat derajatnya Yusuf atau sahabiyan, seorang sahabat,
atau nabiyan atau seorang nabi ila rutbati jabbaris samawati wal ard, diangkat derajatnya sampai sederajat dengan al jabbaris samawati wal ard, Allah yang maha memaksa, mengatur, menguasai langit-langit dan bumi. Gimana kalau ada orang yang mengangkat derajat seseorang sederajat dengan Allah? Kalau kamu tadi menganggap orang-orang Bani Hanifah kafir karena apa? Mengangkat derajatnya Musailamah sederajat dengan Nabi, kafir, sehingga tidak bermanfaat syahadatnya, tidak bermanfaat sholatnya, tidak bermanfaat puasanya dan sebagainya. Khalas, kamu katakan demikian? Iya. Lalu bagaimana menurut pendapatmu kalau ada seseorang yang mengangkat derajatnya orang lain sederajat dengan Allah? Kira-kira kafir nggak? Katakan begitu. Mengangkat derajatnya Nabi sederajat dengan Allah, kafir nggak? Mengangkat derajatnya bulan dan matahari sederajat dengan Allah. Kalau kamu katakan bahwa bila ada orang yang mengangkat seseorang sederajat dengan Nabi sehingga dikatakan dia Nabi juga, sebagaimana yang kamu voniskan terhadap Bani Hanifah, kamu katakan orang yang demikian ini kafir, mestinya kalau kamu mau konsekuen dengan kaidahmu, lebih kafir lagi orang yang mengangkat derajat makhluk sederajat dengan Allah. Nah, subhanallah, ma'a'zama sya'nu, maha suci Allah, betapa besar permasalahan urusannya ini. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah menutup hati orang-orang yang tidak mengerti. Nah, iya, sudah terjawab. Terjawab enggak? Ya, mereka berdalih, bagaimana kok kalian menganggap kami sederajat dengan kaum musyrikin Arab? Kami syahadatain, orang musyrikin Arab tidak mau syahadatain. Kami salat, musyrikin Arab tidak mau salat. Kami puasa Ramadan, kami mengakui kebenaran Nabi Muhammad, musyrikin Arab tidak mau mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengakui hari kiamat, musyrikin Arab tidak mau mengakui. Gimana kok disejajarkan? Maka diajak orang itu satu kaidah. Barang siapa yang mengimani sebagian, mengkufuri sebagian yang lainnya, maka dia itu kafir. Kasih contoh kaidah ini. Contohnya gimana hukumnya orang yang mengingkari wajibnya sholat? Yang jelas sepakat semua orang yang demikian ini adalah kafir. Nah, kafir. Loh, walaupun dia syahadat, iya, walaupun dia syahadat, walaupun dia percaya tentang hari kiamat, ya walaupun percaya hari kiamat, walaupun dia mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, iya walaupun, tapi kalau mengingkari wajibnya sholat, kafir. Sekarang perkara tauhid lebih besar mana dengan perkara sholat? Tentu perkara tauhid lebih besar. Khalas, sudah demikian. Kasih contoh kejadian, contoh kasus. Sekarang permasalahannya ialah bagaimana para sahabat memerangi Bani Hanifah yang syahadat, yang sholat, yang haji dan sebagainya, tapi diperangi. Karena mereka itu mengatakan Musailamah itu nabi, sehingga kafir. Jadi kafir orang yang menyatakan Musailamah itu nabi. Iya. Inilah yang diminta. Sekarang kalau sudah seperti itu,
Lalu bagaimana keadaannya orang yang mengingkari atau mengangkat derajat makhluk sederajat dengan Allah? Apa hukumnya, keadaannya? Seorang yang mengangkat seseorang sederajat dengan Nabi aja kamu katakan kafir, lalu bagaimana kalau adanya makhluk yang dianggap sederajat dengan Allah? Mestinya kafir, lebih kafir lagi dari Bani Hanifah. Lebih kafir lagi. Nah, sebab yang dilecehkan di sini di atas Nabi, yaitu Allah. Sedangkan yang dilakukan, yang dilecehkan oleh Bani Hanifah ialah Nabi SAW. Itu pun dianggap kafir, apalagi melecehkan, menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih kafir lagi. Sekarang permasalahannya, kuburan wali fulan dianggap sederajat dengan Allah, yaitu Allah dimintai doa, kuburan itu dimintai doa, Allah dipersembahkan kepadanya korban-korban, kuburan itu juga dipersembahkan padanya korban-korban. Lalu bagaimana? Sederajat berarti, dan sejajarkan Allah dengan makhluknya. Fahadha lebih kafir lagi. Ya, kadzalika yatba'u Allah 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah menutup hati orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Nah, tidak mau mengerti. Diajak seperti itu, diajak dialog seperti itu, mandek. Bukannya kemudian terbuka, oh iya mestinya demikian, mestinya taubat dan kemudian kembali pada tauhid, tetapi justru tidak menjadi manfaat apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat muhkamat tentang masalah yang jadi syubhat dia itu. Nah, khalas wadih ada. Yakfi. Apa bukan Samsun ada dalam cerita khurafat itu? Yang saya katakan syamsan, dua matahari ya. Nah, sahih yakni kalau dua matahari mestinya syamsain, syams. Nah, tapi ini syamsan. Ya. Sehingga ini artinya ialah syamsun itu. Dalam cerita khurafat, orang yang mempunyai keperkasaan, apakah ini pernah tersebar di kalangan masyarakat Arab, khususnya Najd atau Irak dan sebagainya? Yakni fihi ihtimal, mempunyai kemungkinan khurafat-khurafat itu, sehingga Syamsun mempunyai kekuasaan sedemikian rupa sehingga sederajat dengan Allah, rutbat jabbaris samawati wal ard. Nah, taib. Nah, akan kita lihat bahwa ini adalah ismul alam yang tidak dipengaruhi oleh ahruf la yaqbalu taghyir. Ismul ajam, Yusuf juga ismul ajam, la yaqbalu taghyir.
Yusuf, Ibrahim dan sebagainya. Nah, qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa yuqalu aidan alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nari kullihim yad'una al-islam yad'una al-islam, ngaku Islam semuanya. Orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib Sabaiyun, ya. Sabaiyun pengikutnya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari negeri Yaman yang datang di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian memasukkan pikiran-pikiran Yahudi di kalangan kaum muslimin. Ayo, main di luar. Nah, memasukkan pemikiran-pemikiran Yahudi laknatullah alaih, yang antara lain pikiran Yahudi membandingkan antara Rasulullah SAW dengan Ali seperti antara Nabiullah Musa dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Nisbat pemikiran demikian ialah kepada Yahudi. Maka katanya yang hak menggantikan kedudukan Rasulullah bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tetapi Ali, karena Ali adalah misannya Rasulullah SAW, saudara misan, sepupu. Demikian pula Musa dan Harun, saudara sepupu. Pikiran yang demikian sempat diterima oleh beberapa orang dan sempat datang kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali sudah menghunuskan pedang mau memenggal dia, tapi dia lari sampai membuat fitnah. Kemudian datangnya 2000 orang demonstran menghadap Sayyidina Utsman untuk menuntut dipecatnya Marwan bin Hakam, untuk dituntut di depan mahkamah syariah dan dituntut Utsman untuk turun dari jabatannya. Ini adalah demonstrasi pertama yang terjadi di masa Islam, ya, yang isinya menghujat pemerintah yang sah, menghujat pejabat pemerintah, dalam hal ini Menseknek Marwan bin Hakam rahimahullah, Menteri Sekretaris Negara Marwan bin Hakam. Yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, seandainya aku memenuhi tuntutan mereka, menyerahkan Marwan bin Hakam untuk dituntut di pengadilan, niscaya aku berbuat zalim. Karena memang Utsman tahu Marwan tidak bersalah dalam hal tuduhan stempel palsu, surat kenegaraan yang diatasnamakan Sayyidina Utsman untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muhammad sempat terfitnah, ikut sama 2000 orang Sabaiyun itu yang mengepung Utsman,
dengan isu politik, dan sempat pula setelah mereka memutuskan bahwa khalifah harus dibunuh, Muhammad ditugasi oleh mereka untuk memenggal kepala khalifah. Loncat Muhammad bin Abu Bakar masuk ke rumahnya khalifah, dan sempat Muhammad memegang jenggotnya khalifah Sayyidina Utsman dan akan memenggalnya. Tapi Sayyidina Utsman waktu itu menyatakan, wahai putraku, jenggot yang sekarang kau pegang ini biasa dipegang oleh ayahmu dulu dengan penuh kasih sayang dan penghormatan, tapi sekarang kau memegangnya dengan kasar dan dalam keadaan siap untuk membunuh pamanmu ini. Mendengar omongan itu tersentak Muhammad bin Abu Bakar dan membatalkan segala niatnya, dan dalam keadaan menangis terseduh-seduh kemudian lari meninggalkan Madinah dan tidak mau lagi terlibat dengan pengepungan rumah khalifah tersebut. Akhirnya beberapa hari setelah itu salah seorang dari mereka loncat ke rumah Utsman bin Affan di bulan Ramadan dan kemudian menikamnya pada dadanya dalam keadaan beliau sedang membaca Quran, membaca mushaf Quran, sehingga darah dari dada beliau itu muncrat ke mushaf tersebut dan beliau syahid ketika itu juga. Nah, mushaf yang dibikin dari kulit itu sampai sekarang masih tetap ada tersimpan dalam keadaan darah kering Khalifatul Madlum Utsman bin Affan padanya. Mushaf ini berpindah-pindah dari museum ke museum dan sekarang ada di Museum Turki Istanbul yang ini juga menjadi saksi sejarah tentang kejadian tersebut. Setelah itu diangkatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah dengan paksa oleh umat, sebab tidak ada pilihan lain. Dari tim formatir 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, yang di situ terdapat Ali dan Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian siapa? Kemudian yang lainnya Sa'ad bin Ubadah, kemudian Abdullah bin Umar. Dari orang-orang yang 6 orang ini, tim formatir ketika Umar terbunuh syahid, yang masih tersisa hidup ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sudah dapat wasiat dari ayahnya, tidak boleh dari anaknya Al-Khattab yang menjadi khalifah selain Umar, maka tidak mungkin untuk diangkat sebagai khalifah. Maka tidak ada pilihan lain yang masih hidup ialah Ali bin Abi Thalib. Hampir saja khutbah Jum'ah tidak ada yang jadi khatib,
dan Ali bin Abi Thalib dipaksa orang untuk naik mimbar untuk menjadi khatib, dan karena beliau naik jadi khatib maka umat pun langsung membaiatnya sebagai khalifah. Sabaiyun, mengikutnya Abdullah bin Sabah, tidak puas dengan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan itu. Meningkat lagi sekarang bahwa Ali adalah penjelmaan Allah. Menebarkan isu demikian di kalangan kaum muslimin, sehingga mereka ketika Sayyidina Ali keluar dari rumahnya, segera mereka kemudian ini yang sujud kepada Ali ini semuanya dalam keadaan syahadatain, ya. Mereka dalam keadaan yad'unal Islam, ngaku beragama Islam, Sabaiyun ini. Nah, begitu memandang kejadian seperti itu, Sayyidina Ali menyatakan hadza kufrun billah, ini adalah kekafiran kepada Allah. Maka beliau memerintahkan untuk menangkap orang-orang tersebut dan dinyalakan api. Walaupun memang ada protes dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dilarang menyampaikan riwayat, dilarang untuk menghukum dengan hukum bakar. Ya mungkin juga Sayyidina Ali memahaminya bahwa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW itu bukan maknanya larangan litahrim dan larangan pengharaman. Akhirnya dilaksanakan pula hukum bakar hidup-hidup. Abdullah bin Sabah sendiri berhasil dengan takdir Allah melarikan diri dari penjara. Sebagian anak buahnya tetap di penjara dan kemudian sempat mereka semua dicemplungkan ke api neraka, dan mereka tidak akan dicemplungkan ke apinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari api Allah, yakni api Jahannam, wal'iyadu billah. Nah, ini mereka dibakar hidup-hidup, tapi mereka semuanya ngaku beragama Islam, ya. Kenapa? Ya itu tadi kasusnya seperti yang diterangkan kemarin, beriman pada sebagian, mengkufuri sebagian yang lainnya, ya. Kasusnya sama. Wa min ashabi Ali radhiyallahu anhu wa ta'allamul ilma min as-sahabah. Dan mereka itu adalah para muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang terpengaruh Abdullah bin Sabah itu. Coba, ikhwanna fid din azzakumullah, kalian tahu di sini, kalau kalian membaca sejarah, ya. Nah, murid-muridnya orang-orang besar itu terpengaruh oleh pemahaman sesat. Muridnya Sayyidina Ali
bahkan muridnya para sahabat terpengaruh oleh pemahaman sesat. Kemudian setelah mereka muridnya para ulama terpengaruh pemahaman sesat, bahkan pemahaman kufur billah, ya, bahkan murid terdekat terpengaruh pemahaman kufur billah, seperti Bishr al-Marisi. Ini muridnya Abu Yusuf al-Qadhi. Abu Yusuf al-Qadhi ini murid seniornya Abu Hanifah, ya. Nah, jadi Bishr al-Marisi terpengaruh dengan mengatakan Al-Quran makhluk, terpengaruh pemahaman filsafat, pemahaman kufur billah dengan menyatakan Al-Quran makhluk. Fahada, ini menunjukkan bahwa hidayah Allah itu dan kesesatannya Allah tentukan dengan sekehendaknya, ya, dengan hikmahnya dan ilmunya dan keadilannya yang maha sempurna. Maka jangan kamu kaget kalau di masa seperti ini muridnya Syekh bin Baz terpengaruh pemahaman sesat, ikhwaniyah, sururiyah, qutbiyah. Muridnya Syekh bin Utsaimin terpengaruh, bahkan para tokoh ilmu terpengaruh. Bakr Abu Zaid termakan oleh qutbiyah, sururiyah. Bahkan sampai pada tingkat membela habis-habisan qutbiyin, membela, yakni tidak terima ketika para syayikh, para ulama membabat habis-habisan pemikiran Sayyid Qutb. Syekh bin Jibril, alim kabir yang termasuk kibarul ulama, terbawa oleh pemahaman mereka qutbiyin sampai membela mati-matian mereka. Semuanya bukanlah sesuatu yang heran atau mengherankan, ya. Orang dekatnya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, Muhammad bin Abdullah al-Haddad, Masri, khabith, takfiri, yang kemudian memasukkan pemahaman takfir di kalangan para murid-muridnya Syekh Rabi, bahkan kemudian di kalangan salafiyin, dengan berpenampilan sebagai orang dekatnya Syekh Rabi. Ini bukan sesuatu yang aneh. Mantunya Syekh Rabi sendiri, Dr. Musa Al-Qarni, ada khabith, dajjal, yang dengan ta'assub keikhwanannya menyebarkan pemahaman ikhwan dan menyerang habis-habisan dakwah salafiyah. Alhamdulillah sampai sekarang dia ada di penjara. Murid-muridnya Syekh Muqbil, mantunya Syekh Muqbil, murid yang disayangi sampai dinikahkan sama anaknya sendiri, yaitu Muhammad Al-Baydani. Adal khabith yang menyerang habis-habisan dakwah salafiyah, termasuk menyerang Syekh Muqbil, menulis buku khusus untuk membantah dan menjelek-jelekkan Syekh Muqbil. Padahal
dia dijadikan oleh Allah mengenal agamanya melalui Syekh Muqbil. Tapi begitulah memang Allah kalau menyesatkan seseorang tentu dengan kehendaknya yang mutlak, hikmahnya yang maha sempurna, dan ilmunya yang maha sempurna. Nah, murid terdekat Syekh Muqbil yang selalu dipuji-puji oleh beliau di depan majlis, Abdullah Al-Hashidi, bahkan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Nah, dan kemudian menyerang dakwah salafiyah bersama mereka. Padahal Abdullah Al-Hashidi termasuk dari murid-murid senior yang sangat potensial dan luar biasa kekuatannya di dalam memahami ilmu hadis, dan banyak karya-karyanya sudah dicetak. Coba, amwal ad-dunya wal manasib, jabatan-jabatan, ya, ini yang akan menjangkiti tullabul ilm. Sekarang kalian sedang ditanam di sawah ladang majalisul ilm. Nanti menjelang panen, apakah nanti keserang hama dunia, atau hama manasib, jabatan-jabatan, atau hama fikrah, hama syubuhat? Kalau padi ada hama wereng. Kalau kalian hama yang terus mengancam kalian itu dalam bentuk hama-hama demikian, sudah kadung membawa ilmu, membawa pemahaman yang benar, kemudian diseret kepada batil, ya, seperti Abdul Majid Ar-Rimi. Ini murid senior Syekh Muqbil, subhanallah, yani minal mustafidin, termasuk dari murid-murid yang sangat kuat untuk mengambil ilmu faidah dari Syekh Muqbil ketika dia dapat dana dari Ihya Turath Al-Hizbi Kuwait, yang juga memberi dana kepada da'i dhalal mubtadi'un dhal di Indonesia ini, Yusuf Ba'isa, dan kemudian teman-temannya Abu Nida, Faiz dan sebagainya itu. Ini juga dana ini yang merusakkan murid-murid Syekh Muqbil seperti Abdul Majid Ar-Rimi. Kemudian dibangunkan markas dakwah di Sana'a, kemudian mengalir dana bantuan kepadanya, bangun masjid, bangun pesantren. Setelah itu naik mimbar mencaci maki kibarul ulama, Syekh bin Baz dan sebagainya, karena fatwanya membolehkan tentara asing masuk ke Saudi. Kemudian mencaci maki Syekh Muqbil, dan kasetnya disebarkan di Yaman. Nah, dan setelah itu tentunya dapat dana lebih besar lagi. Wahakada ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala au alimun wa muta'allim, ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini mal'unah, terkutuk, wa mal'unun ma fiha, dan terkutuk pula apa-apa yang ada padanya, semua, illa, kecuali zikrullah wa mawala, zikrullah wa mawala, zikir kepada Allah, wa mawala, dan apa-apa yang berkaitan dengannya, seperti syukur,
sabar dalam talabul ilmi dan sebagainya. Atau alim wa muta'allim, atau orang yang alim, yang berilmu, wa muta'allim, dan yang belajar ilmu di sini ialah ilmu kitab was sunnah. Ini yang terkecuali dari laknat Allah kepada dunia dan seisinya. Nah, ketika talibul ilm terfitnah oleh dunia, maka dicabut segala barokah ilmunya, bahkan ilmunya itu tidak bisa lagi menunjukkan kepadanya mana yang hak, mana yang batil, karena dicabutnya barokah itu oleh Allah, karena berubahnya niat dalam talabul ilmi. Nah, yang semula untuk Allah, tetapi karena datangnya godaan-godaan duniawi, apalagi kalau kamu dinilai punya potensi, Masya Allah, punya potensi mengerahkan massa, punya potensi untuk naik mimbar, bisa mempengaruhi umat dengan jagonya kamu berpidato, jagoan mimbar. Nah, maka yang hinggap kepada kamu banyak hama, akan datang berduyun-duyun cobaan-cobaan, rayuan-rayuan, godaan-godaan kepada kamu. Nah, itu kamu akan temui, ya ikhwan, sebelum kamu kemudian menjadi matang dan kemudian umatmu panen dengan barokah ilmu yang kamu pelajari sekarang. Itu dialami oleh tulabul ilm, sehingga kemudian mereka yang terfitnah itu menjadi musuh daripada ilmu itu, dan menjadi musuh dakwah ila sunnah, menjadi musuh sunnah itu sendiri. Nah, fitnah teman, pergaulan juga itu akan menjadi musibah kepada banyak pihak. Bahaya yang terjadi. Maka sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang berani menjamin dirinya, apalagi menjamin orang lain, untuk tidak terkena atau terhinggap kesesatan atau dirayu oleh kesesatan. Tidak ada. Para murid sahabat, bahkan sebagian atau beberapa orang murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpengaruh oleh Musailamatul Kadzdzab, untuk kemudian mengakui Musailamatul Kadzdzab sebagai nabi. La haula wala quwata illa billah. Hadza waqi', dan ini terjadi. Dan tentu mereka yang sudah mati dalam keadaan murtad seperti itu tidak dianggap sahabat. Nah, sebab sahabat itu orang-orang yang menemui Rasulullah SAW, beriman kepada beliau, kemudian mati dalam keadaan iman. Maka seperti Rajal, belajar sama Rasulullah SAW, jihad sama Rasulullah SAW, tetapi kemudian ketika wafatnya beliau SAW, diutus oleh Abu Bakar Siddiq untuk menemui Musailamatul Kadzdzab, menasihatinya. Dinasihati Musailamatul Kadzdzab malah katut sama Musailamatul Kadzdzab, ikut ngakui dia sebagai nabi. Terus oleh Musailamatul Kadzdzab dijadikan sebagai orang terdekatnya. Nah,
fitnahnya tambah besar. Nih buktinya, sahabat Rasulullah mengakui aku itu sebagai nabi. Bagaimana orang awam mendapati kayak gitu? Ya sudah, angin terlalu kuat hempasannya, diuntal miring itu. Orang gimana? Nah, maka Allah ya ikhwan, tidak ada yang bisa menjamin dirinya dan apalagi menjamin orang lain untuk selamat dari ancaman kesesatan selama masih hayat di kandung badan. Ya, tidak ada yang bisa menjaminnya. Nah, maka semuanya harus banyak berdoa kepada Allah untuk meminta al-afiyah, al-yaqin wal afiyah, minta keyakinan dan afiyah, kesehatan badan. Ya, sebab kalau kamu itu keyakinanmu kokoh, digoyang oleh fitnah apapun, tiada gentar, tiada goyang, nah maju terus, nah tidak pernah terfitnah karena Allah menganugerahinya keyakinan yang kuat, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahinya afiah, kesehatan badan, sehingga kemanfaatan badannya itu dirasakan oleh banyak orang. Tapi kalau sakit-sakitan, ya, nah ini apalagi dai sakit-sakitan, ya, ini banyak menjadi beban bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya, dan kemanfaatannya juga semakin berat. Minta pada Allah al-yaqin wal quwwatul yaqin wal afiyah, kekuatan keyakinan dan kesehatan. Nah, sehingga kita lihat di sini orang-orang yang ashab Ali radhiyallahu anhu, murid-muridnya Ali, terpengaruh oleh Abdullah bin Sabah, wa ta'allamul ilma minas sahabah. Mereka belajar ilmu dari sahabat, toh juga terpengaruh oleh Abdullah bin Sabah. Walakin i'taqadu fi Ali mithla al-i'tiqadi fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihima. Akan tetapi mereka walaupun syahadat, walaupun ngaku beragama Islam, walaupun sholat, walaupun belajar sama sahabat, walaupun ya, banyak walaupunnya, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, tapi mereka mempunyai i'tiqad tentang Ali seperti i'tiqad mereka tentang Yusuf dan Syamsan dan yang semisal keduanya, ya, yakni mensejajarkan Ali dengan Allah sebagaimana mensejajarkan Yusuf dan Syamsan dengan Allah, ya. Fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim. Kalau mereka itu dalam keadaan bersyahadaten, ya, sholat 5 waktu berjamaah, belajar ilmu sama sahabat Nabi, murid-muridnya Ali bin Abi Thalib, tapi bagaimana bisa kalau hanya semata-mata ini saja
orang itu tidak boleh dikafirkan, lalu bagaimana bisa kejadiannya para sahabat Nabi sepakat ijma' untuk membunuh mereka dan mengkafirkan mereka, orang-orang yang menganggap Ali itu Tuhan, penjelmaan dari Tuhan. Berarti sekarang bantahan terhadap syubhat mereka, loh, gimana kami kok disamakan dengan musyrikin Arab? Kami syahadaten, mereka tidak syahadaten, ya. Kami sholat, mereka tidak sholat. Kami mempercayai hari kiamat, mereka tidak mempercayai hari kiamat. Kami mempercayai kenabian Muhammad SAW, mereka tidak mempercayainya. Gimana kok kami ini dibilang sama dengan musyrikin Arab? Maka bantahannya ialah, pertama harus diterangkan dulu kaidah bahwa beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian lainnya adalah kafir hakiki, ya. Nah, kemudian kenyataannya setelah itu beberapa kejadian ya, dibawakan kejadian bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban sholat. Nah, walaupun mereka syahadatain, ya, kemudian walaupun mereka syahadatain, sholat 5 waktu, zakat, kemudian puasa Ramadan, haji, tapi mereka mengingkari perkara yang satu, yaitu Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul sudah beliau. Hal ini diingkari dengan menyatakan adanya nabi sepeninggal Muhammad SAW, yaitu Musailamatul Kadzdzab, toh juga dikafirkan. Walaupun tadi itu, ya, sholat, syahadatain, sholat, puasa, haji, zakat. Nah, tapi bas satu yang diingkari, yang lainnya diimani semuanya. Satu aja yang diingkari, yaitu keyakinan bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo, gugur semua keimanan itu tadi karena mengkufuri sebagian saja daripada Islam. Nah, seperti juga perbuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memerangi habis-habisan orang-orang yang menganggap beliau adalah penjelmaan dari Tuhan, mensejajarkan Ali dengan Tuhan. Bakar, hukum bakar. Padahal mereka mengucapkan syahadatain, menunaikan sholat 5 waktu, mereka menunaikan zakat, mereka puasa, mereka haji, mereka belajar kitabullah dan sunnah rasulnya dari Sayyidina Ali sendiri. Mereka berjihad bersama Ali, mereka belajar dari para sahabat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Bas satu saja yang mereka ingkari, yaitu keyakinan bahwa Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun dari makhluknya. Ini aja. Kemudian karena mengingkari yang satu ini, menganggap Ali adalah sederajat dengan Allah atau penjelmaan Allah. Kafir semuanya. Tidak ada nilainya sama sekali berbagai keyakinan-keyakinan itu tadi.
Ya, ini pula masalahnya orang-orang yang mengaku Syamsun atau siapa orang-orang yang meyakini Nabiullah Yusuf dan yang semisal keduanya disejajarkan dengan Allah. Sama Ali dengan Yusuf, sama-sama hamba Allah, tetapi kemudian disejajarkan dengan Allah, sama-sama kufurnya orang yang disejajarkan demikian. Fakaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim? Atadhunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin? Apakah dengan kenyataan yang seperti ini kalian menyangka bahwa para sahabat itu mengkafirkan kaum muslimin? Apa kamu nyangka demikian? Ya, kalau kaidah mereka muslimin kok, buktinya sholat 5 waktu ke arah kiblat, syahadatain, zakat, puasa, haji, rukun Islam dilaksanakan semua, ya muslimin. Loh, kalau begitu apakah sahabat mengkafirkan kaum muslimin? Kok sahabat mengkafirkan mereka? Sepakat lagi, ijma' lagi. Ini berarti kaidahmu yang salah, sehingga dengan itu kamu harus meninjau kembali kaidah itu dan tidak berhak kamu menyalahkan sahabat, atau kaidahnya sahabat dalam menilai perkara, dalam menilai orang-orang itu tadi yang salah. Tinggal pertanyaannya ini dijawab. Kalau mereka bilang oh kaidahnya sahabat yang salah, lah kalau gitu kamu ngambil dari mana? Wahyu datang dari Allah. Kalau kaidahnya sahabat yang salah, sepakat lagi dalam kesalahan. Kamu ngambilnya dari mana? Berarti mengambilnya dari selain sahabat. Ya. Kalau ngambilnya dari selain sahabat, apa jaminan kebenarannya? Kalau ngambil dari sahabat, sedang kesepakatan sahabat itu sudah ada jaminan kebenarannya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kalau kamu mengambilnya dari selain sahabat, jaminan kebenarannya mana? Oh mimpi, mimpi jaminan kebenaran. Mimpi wali songo wala mimpi. Nah, jadi dengan begitu gugurlah subhat yang ke-9 ini. Atadhunnuna annal i'tiqada fi tajin wa amthalihi la yadur wal i'tiqadu fi Ali bin Abi Thalib yukaffar? Apakah kamu menyangka bahwa keyakinan tentang Tajuddin atau Tajullah atau Tajul Ibad, gelar wali yang sangat tinggi. Taj itu secara bahasa mahkota. Maksudnya di sini Tajul Aulia, mahkota para wali. Ada torekot-torekot sufia, tokoh-tokohnya masing-masing diberi gelar Taj. Nah, ada gelar kutub. Karena banyak kutub, ya sudah kesuwen Sayyid Kutub, junjungan para kutub, atau Sayyid Al-Kutub, junjungan atau junjungan kami. Al-Kutub, kutub Aqtab, jamak Aqtab, Sayyidul Aqtab, junjungan para kutub. Nah, ini juga gelar wali kutub. Ya, persis kayak agama Hindu ya, Trimurti Hindu. Kalau Trimurti Hindu apa? Ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa ya.
Brahma itu yang mencipta alam. Wisnu ini yang memelihara alam. Siwa ini yang merusak alam. Seperti ini pula keyakinan kaum tarekat Sufiyah, Hululiyah. Mereka bilang apa? Allah mencipta, Qutb memelihara alam. Alam ini itu terikat pada 6 kutub. Dan 6 kutub ini, 6 wali ini, yang kalau lepas dari mereka alam ini gempa dan sebagainya, dan banjir dan sebagainya. Makanya kalau banjir, ya Sayyidal Qutub, ya pada teriak semua pada kutub-kutub itu tadi, pada Taj, pada sebagainya. Karena ini pemelihara alam, kutub ini. Setiap malam Jumat itu mereka punya rapat koordinasi di Gua Hira dalam keyakinan mereka ini. Demikian. Kemudian siapa yang jadi siwanya? Syaitan dalam keyakinan Sufiyah. Jadi alam ini ada tiga unsur, tiga oknum, yaitu Allah sebagai pencipta, kemudian Qutb sebagai pemelihara alam, kemudian syaitan sebagai perusak alam. Persis. Apa bedanya? Jadi begitu mereka menyamakan makhluk dengan Allah. Lalu meyakini bahwa Taj, bahwa Qutb pemelihara alam, yang kadang-kadang juga diyakini sebagai jelmaan Allah padanya. Apakah yang demikian tidak bermadarat terhadap i'tiqad, terhadap iman seorang muslim? Sedangkan i'tiqad tentang Ali bin Abi Thalib bahwa dia adalah penjelmaan Allah dikafirkan. Loh, sekarang apa bedanya Ali dengan Taj, dengan Qutb itu tadi? Kalau yang meyakini Ali itu penjelmaan Allah dikafirkan, kenapa yang meyakini Taj atau Qutb itu tidak dikafirkan pula? Ngerti ya Abdul Khaliq? Begitu. Kalau memang kamu itu adil, in kuntum ta'lamun, kalau memang kamu itu ngerti kaidah yang kamu ikuti, nah maka ini sama dengan itu. Wa yuqalu aidan Banu Ubaid al-Qaddah alladzina malakul Maghrib wa Misr di zaman Bani Abbas. Bukti lain lagi, orang-orang yang bersyahadat dikafirkan oleh para ulama, yaitu Banu Ubaid al-Qaddah. Ubaid al-Qaddah ini sesungguhnya namanya Maimun al-Qaddah. Ubaid al-Qaddah atau Maimun al-Qaddah ini seorang sesungguhnya Persi yang kemudian menciptakan atau menyelinap dalam Islam mengikuti pemahaman Ismailiyah. Ya, Ismailiyah itu pemahaman bahwa Ismail bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ismail ini putranya Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir adalah imam Ahlul Bait dan sekaligus termasuk daripada a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammad al-Baqir putranya Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain, gelarnya Zainal Abidin. Zainal Abidin ahli ibadah luar biasa, sehingga dikatakan dia adalah Zainal Abidin. Keindahannya para ahli ibadah, kehormatannya apa, keindahannya para ahli ibadah. Nah,
Ismail ini diyakini oleh Ismailiyah, satu daripada pecahan aliran Syiah Rafidhah, sebagai penjelmaan Allah, ya. Dan mereka meyakini bahwa turun temurun Allah menjelma pada anak turunan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Maimun Al-Qaddah masuk Islamnya masuk ke Ismailiyah, kepada Ismailiyah. Subhanallah, gejalanya selalu demikian. Para penyembah berhala itu masuk Islam, kalau dia ini memang ingin merusak Islam, itu masuknya kepada aliran Rafidhah ini, Sabaiyah, yang meyakini Ismail dan bapaknya itu adalah penjelmaan Allah. Nah, ini seperti siapa? Ali Jinnah, pendiri atau presiden pertama Pakistan. Ini seorang Hindu, seorang Majusi, seorang penyembah api yang kemudian masuk Islam tetapi ke Ismailiyah, ya. Nah, ini jahat sekali Ismailiyah ini, ya, sama dengan keadaan Rafidhah yang lainnya. Nah, makanya Itsna Asyariyah, Syiah Itsna Asyariyah itu nama lainnya ialah Ja'fariyah, dalam rangka membedakan dengan Ismailiyah ini. Sebab Ismail bin Muhammad saudaranya Ja'far As-Sadiq. Nah, mereka Itsna Asyariyah ini menganggap menisbahkan alirannya kepada Ja'far As-Sadiq sebagai pembeda dengan Ismailiyah yang menisbahkan dengan dusta alirannya itu kepada Ismail bin Muhammad. Nah, di Mesir dan di Maghrib itu Maroko sekarang wilayahnya Maghrib itu Maroko, kemudian Sahara, wilayah Sahara, ya. Sebagian wilayah Aljazair juga. Ini Maghrib istilahnya. Mereka ini mempunyai berhasil mendirikan kerajaan Mesir dan Maghrib Sahara, di wilayah Maroko dan Sahara itu. Dinamakan kerajaannya dengan Fatimiyah, dalam rangka menisbahkan dirinya kepada Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Begitu kerajaan Fatimiyah ini bergerak sampai hancur yang ada di Maghrib, karena para ulama memfatwakan bahwa negeri Maghrib dan negeri Mesir selama dikuasai oleh mereka ini adalah negeri kafir, negeri harbi, maka harus diperangi dan penduduknya harus mengungsi daripadanya, kaum muslimin. Karena apa? Setiap Jumat di mimbar-mimbar Jumat diwajibkan oleh negara untuk menyampaikan khutbah mencaci maki sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar. Wajib, materi wajib khutbah Jumat. Muqaddimah dalam khutbah Jumat itu demikian. Nah, kemudian juga materi-materi khutbah Jumat itu harus dibaca dari negara yang isinya ialah dakwah kepada pemahaman Ismailiyah yang kafir itu, sehingga para ulama memfatwakan negeri kafir, negeri harbi, dan harus diperangi. Padahal ini terjadi di akhir-akhir pemerintahan Bani Al-Abbas. Kulluhum yashhaduna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Semua mereka mengaku beragama, menyatakan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yad'una al-Islam. Mereka juga mengaku beragama Islam. Wa yusalluna al-jumu'ata wal jamaah.
mereka sholat Jumat juga, dan mereka sholat jamaah 5 waktu di masjid. Falamma adharu mukhalafata syariah fi asya'in duna ma nahnu fihi, maka ketika mereka menampakkan penyimpangan dari syariah dalam beberapa perkara yang tidak berjalan seperti yang kita berjalan padanya, ajma'al ulama ala kufrihim wa qitalihim, maka para ulama telah sepakat untuk mengkafirkan mereka dan memerangi mereka. Wa anna biladahum biladu harbin, dan difatwakan pula oleh ulama negeri-negeri mereka itu Mesir dan Maghrib sebagai negeri harb, negeri yang harus diperangi. Wa ghazahumul muslimuna, dan kaum muslimin memerangi mereka hatta stangqadhu ma biaidihim min buldanil muslimin, sampai kaum muslimin berhasil menyelamatkan mereka. Mereka berhasil menyelamatkan kaum muslimin apa yang menimpa negeri-negeri mereka daripada negeri-negeri muslimin. Nah, begitu dalam membantah syubhat yang ke-9 ini. Dan masih terus bantahan-bantahan berikutnya dari Syekh untuk meyakinkan kaum muslimin, meyakinkan muwahhidin bahwa orang yang berbuat seperti mereka juga kafir. Kalau mereka dikafirkan, kenapa orang yang berbuat seperti mereka tidak dikafirkan pula? Wa hakadha wallahu a'lamu bis-shawab.